Diduga akibat korsleting listrik, lapak barang bekas dan kios di Grogol Petamburan, Jakarta Barat ludes terbakar api. Kebakaran sempat memicu ledakan tabung nitrogen yang menyebabkan 3 petugas pemadam kebakaran dan 2 petugas PPSU terluka. Insiden ledakan tabung gas nitrogen ini terjadi saat kebakaran sebuah lapak barang bekas dan kios di Jalan Muwardi, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Tiga petugas pemadam kebakaran dan 2 petugas PPSU yang turut membantu pemadaman terluka dan segera dilarikan ke rumah sakit Sumber Waras. Kebakaran membuat warga panik dan berusaha menyelamatkan diri. Api Lapak apa Pak? Lapak barang bekas. Selain lapak, apa yang terbakar nih Pak? Lapak barang bekas menyambar ke sebuah toko Madura. Gimana Pak? Itu ledakan karena N2 Pak, alat untuk mengelas. Gas yang untuk mengelas itu terbakar, akhirnya anggota kita kena ledakan. Berapa orang Pak yang terkena Pak? Yang terkena ledakan tadi ada 3 orang dari pemadam kebakaran. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 17 unit dan 88 personil petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Ya, walau belum ditetapkan kapan kampanye calon gubernur dan wakil gubernur dimulai, tapi beberapa cagup dan cawagup sudah aktif menyapa warga Jakarta. Pasangan cagup-cawagup Jakarta menyapa warga di Car Free Day hingga makan warteg. Tiba di lokasi CFD, Pramono Anung dan Rano Karno langsung dikerumunin masyarakat yang ingin bersuah foto dengan cagup-cawagup Jakarta, kader PDIP yang didukung Hanura. Sambil olahraga jalan santai, berhenti ketika ada rombongan yang bernyanyi dan menyanyikan lagu Sidul Anak Betawi. Rano Karno langsung bernyanyi bersama warga dan Pramono Anung. Sementara bakal calon wakil gubernur Jakarta, Suswono, yang berpasangan dengan Ridwan Kamil, berencana gandeng warteg di Jakarta untuk beri makan siang gratis untuk para ojol. Pernyataan tersebut Suswono sampaikan saat makan siang di salah satu warteg di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Suswono mengungkapkan betapa pentingnya warteg di Jakarta, berencana membuat program makan siang bergizi gratis untuk ojol dengan melibatkan warteg di Jakarta. Jadwal kampanye belum ditetapkan KPU, tapi para calon gubernur dan wakil gubernur sudah aktif menyapa warga Jakarta. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Pemirsa, Prabowo Subianto mengundang langsung Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk hadir dalam pelantikannya sebagai presiden terpilih. Selain memberi undangan, keduanya juga membahas komitmen bilateral kedua negara. Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto juga melakukan kunjungan resmi ke Raja Malaysia Sultan Ibrahim di Istana Negara Kuala Lumpur, Malaysia pada Sabtu 7 September 2024. Selain membahas komitmen kerjasama bilateral kedua negara, Prabowo juga memberi undangan pelantikannya kepada Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim yang akan digelar pada 20 Oktober 2024 mendatang. Pada kesempatan ini, Prabowo juga menyatakan bahwa Kemhan RI optimistis pasca penandatanganan MOU bidang pertahanan RI Malaysia pada 9 Agustus 2022 lalu. Keduanya juga menekankan komitmen menjamin dan memperkuat kerjasama regional ASEAN. Sebelum ke Malaysia, Prabowo juga telah melakukan lawatan ke Brunei Darussalam, Laos, dan Kamboja serta Thailand untuk bertemu masing-masing negara. Jelang laga melawan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia melakoni latihan di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta. Skuad Garuda dalam keadaan optimis usai meraih poin penting saat bermain imbang 1-1 melawan Arab Saudi. Indonesia melakukan latihan perdana di Stadion Madia GBK Jakarta.
Latihan ini merupakan latihan perdana usai Timnas Garuda melakoni laga melawan Arab Saudi pada pekan lalu. Tentunya laga melawan Australia ini sangat penting bagi Timnas Indonesia untuk nantinya mengamankan tiket menuju ke Piala Dunia 2026. Dan untuk saat ini, skuad Garuda diselimuti rasa optimisme usai meraih angka di Arab Saudi dengan bermain imbang 1-1. Kiper Martin Paes optimis dengan nantinya laga melawan Australia, Timnas Garuda akan meraih poin penuh di hadapan puluhan ribu supporter sendiri. Yeah, I think they're a very strong nation. Of course, we've played against them in the Asia Cup in January. We know what to expect, a very physical side, and yeah, we just need to be ready. They will be very hungry after their loss, and yeah, we have to match their physicality. Dan tentunya nantinya Sintayong dapat menurunkan pemain-pemain terbaiknya, apalagi nanti pemain bertahan seperti Justin Hapner bisa kembali bermain usai mendapatkan akumulasi kartu kuning. Dan tentunya doa dan dukungan dari masyarakat Indonesia sangat diperlukan oleh Timnas Indonesia untuk nantinya meraih tiket menuju Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi Laksana, Anyus melaporkan. Lantas apa harapan dan prediksi warga Indonesia termasuk para artis dalam laga Indonesia melawan Australia besok malam? Berikut liputannya untuk Anda. Indonesia menang, terus bisa berapa ya skornya? 3-0. Tebakan skor mungkin bisa 2-0 lah ya. Harapan saya bisa lolos masuk ke Piala Dunia. Skor tipis 2-1 buat Indonesia. Ingin melihat timnas Indonesia tampil di putaran final Piala Dunia ya? 2-1. Indonesia 2. Minimal 2-1 lah gitu. Untuk Indonesia 2 gitu. Harapannya mudah-mudahan Indonesia ntar masuk ikut ke Piala Dunia, Bang. Tebakan skor untuk saya tuh 2-1 untuk Indonesia. Pertama masuk Piala Dunia. Minimal 1-0 biar kita sama-sama lolos kayak Jepang, guys. Jadi pokoknya kalau kamu pengen bikin mental Australia down, ke GBK besok kita dukung timnas kita, oke? Pemirsa, PON ke-21 akan dibuka Presiden Joko Widodo di Banda Aceh hari ini. Sementara kirap api PON di Aceh dan Sumatera Utara telah berkeliling melintasi di beberapa kabupaten. Kirap api PON disambut ribuan pelajar di Jalan Lintas Sumatera Air Putih, Batubara. Api PON tiba di Kabupaten ke-14 yang dilintasi Batubara. Obor api PON di Batubara kemudian diarak menuju lapangan Indra Sakti, disambut penjabat bupati. Api PON dinyalakan di perangkat di Batubara, kemudian melanjutkan perjalanan ke tebing tinggi. Tiba di tebing tinggi, api PON disambut masyarakat dengan antusias. Bahkan warga berebut untuk memegang, berfoto dengan api PON. Warga sangat senang kirap api PON melintas di kota tebing tinggi. Luar biasa sekali antusias masyarakat mengingat kirap PON ini mungkin sangat sulit terjadi lagi di Sumatera Utara, mengingat ini Sumatera Utara punya tuan rumah dan melewati tebing tinggi. Antusias masyarakat yang menyambut kirap api PON sangat luar biasa, senang sekali. Kirap api PON akan berakhir di kota Medan. Sempat keliling Aceh hingga Sumatera Utara, kirap api PON ke-21 kembali tiba di Banda Aceh. Di Banda Aceh, kirap api PON juga diarak keliling kota. Api PON diambil dari gunung berapi Jaboy, Kota Sabang pada 27 Agustus 2024, langsung dibawa keliling ke 23 kabupaten kota di Aceh. Usai diterima oleh penjabat wali kota Banda Aceh, api ditempatkan di pendopo Gubernur Aceh. Selanjutnya akan dibawa kembali pada pembukaan PON Aceh Sumatera Utara ke-21 di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh. Mudah-mudahan dengan semangat yang membara, jiwa dan semangat para atlet bisa terbakar untuk bisa berprestasi lebih baik dalam PON ke-21 Aceh Sumut, wilayah Aceh di tahun 2024 ini. Pembukaan PON ke-21 Aceh Sumatera Utara ini akan digelar di Stadion Harapan Bangsa Banda Aceh dan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Dari Sumatera Utara dan Aceh, tim liputan melaporkan. Pemirsa, Diandra pagi ini akan menyampaikan untuk pertama kalinya penyelenggaraan PON ke-21 digelar di 2 provinsi, di Aceh dan Sumatera Utara. Silakan Diandra. Ya, pemirsa, sesuai hasil musyawarah olahraga nasional luar biasa atau MUS/Ornaslup pada edisi ke-21 PON kali ini 2 provinsi terpilih sebagai tuan rumah, yakni Aceh dan Sumatera Utara dengan perolehan 24 suara. PON ke-21 ini menciptakan sejarah baru dalam pelaksanaan PON dengan kolaborasi antar provinsi, di mana PON 2024 juga menandai peringatan 20 tahun bencana tsunami Aceh dan Sumatera Utara pada 26 Desember 2004 silam. Ya, pemirsa, dalam ajang PON ke-21 ini pertama kalinya Provinsi Aceh akan menjadi salah satu tuan rumah Pekan Olahraga Nasional 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 hingga 20 September 2024. Di Provinsi Aceh sendiri pemirsa akan ada 33 cabang olahraga dengan 42 disiplin dan juga 510 nomor pertandingan, di mana ada sekitar 5.636 atlet dan 2.752 official yang diperkirakan akan hadir di Provinsi Aceh untuk mengikuti PON 2024. Sementara itu di Sumatera Utara pemirsa akan ada 34 cabang olahraga dengan 528 nomor pertandingan dan juga ada 6.281 atlet serta 3.140 official yang akan diperkirakan hadir di Provinsi Sumatera Utara. Lalu pemirsa, untuk sebaran lokasi venue PON 2024 atau PON ke-21 ini, lokasi venue-nya dari 34 cabur di Sumut tersebar di 10 lokasi, mulai dari Medan, Deli Serdang, Karo, Binjai, hingga Samosir. Sedangkan itu sebaran lokasi venue dari 33 cabur di Aceh yakni tersebar di 9 lokasi, diantaranya ada di Sabang, Banda Aceh, Pidi, Aceh Besar, Aceh Barat, dan juga 4 lokasi lainnya. Pemirsa, diharapkan PON 2024 ini dapat berlangsung dengan sukses dan juga memberikan dampak positif bagi perkembangan olahraga di Indonesia, sekaligus juga sebagai promosi wisata Indonesia di mata dunia. Di akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo akan berkantor di Ibu Kota Nusantara IKN Kalimantan Timur hingga 19 Oktober mendatang. Presiden Joko Widodo sebelumnya telah berkantor di IKN, namun hanya sementara. Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah berkantor selama 3 hari di IKN pada akhir Juli. Joko Widodo mengaku hanya ngantor versi ringan. Sejumlah persiapan di Ibu Kota Nusantara untuk Presiden Joko Widodo berkantor telah dipersiapkan. Sejumlah pegawai Setpres sudah berada di IKN sejak Jumat kemarin untuk membantu kegiatan Presiden. Selama berkantor, Joko Widodo akan ada kegiatan rapat dan kunjungan kerja dari IKN ke kota lain. Dan tadi ditanya kesiapannya adalah kami segenap Presiden sudah berada di sana full untuk membantu kegiatan Bapak Presiden di sana, termasuk kementerian lain dan ada agenda-agenda lain yang akan disiapkan oleh Pak Mensesnek. Berarti fasilitasnya sudah lengkap Pak di sana? Atau seperti apa nanti Ya, untuk berkantor? untuk Bapak Presiden sudah cukup lengkap. Ya, cukup lengkap. Rencananya Presiden Joko Widodo akan berkantor mulai 10 September hingga 19 Oktober. Namun jadwal tersebut masih dinamis. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah dan Aris Setiawan melaporkan. Pemirsa, mantan penyanyi anak Puput Novel tutup usia pada Minggu malam. Puput Novel meninggal dunia di rumah sakit. Puput Novel meninggal dunia pada pukul 6:30 malam di Rumah Sakit MMC Kuningan, Jakarta 31 Agustus lalu. Puput Novel genap berusia 50 tahun. Kabar meninggalnya kader P3 ini dibenarkan pihak manajemennya, Ruli Siahaan. Sebelum meninggal dunia, Puput Novel berjuang melawan kanker. Jenazah Puput disemayamkan di rumah duka kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Rencananya jenazah akan dimakamkan hari ini. RCTI ya. Nggak sempet Mbak sih nonton-nonton gitu. Pemirsa,
Pemirsa, Anda penikmat kuliner, kami ajak Anda menikmati sajian istimewa gulai ningrat di Demak, Jawa Tengah. Nah, yang jadi pembeda atau keistimewaan dari sajian ini selain disajikan dengan kuah kental yang kaya rempah dan juga rasa yang autentik, ini juga memiliki tekstur daging yang empuk dari kepala sapi. Kira-kira seperti apa ya? Kita penasaran. Kita lihat liputan berikut ini. Siapa yang tak tergoda dengan sajian gulai sapi ini? Meski terletak di warung sederhana di Karangawen, Demak, Jawa Tengah, sajian gulai yang satu ini memiliki keistimewaan karena dibuat dari bahan baku utama kepala sapi. Istimewanya lagi, gulai kepala sapi ini diolah dengan beragam bumbu dan rempah khas tradisional. Untuk membuat gulai kepala sapi ini pun cukup mudah. Hanya diperlukan bahan seperti bawang putih, bawang merah, ketumbar, jintan, kemiri untuk bumbu halus. Bumbu kemudian ditumis dan ditambahkan daun jeruk, serai, dan santan kelapa untuk menambahkan rasa gurih. Keistimewaan lain dari gulai kepala sapi di sini adalah aroma kuahnya yang khas dari daun koro keling yang membuat cita rasa gulai semakin menggugah selera. Daging yang empuk ditambah bumbu yang kaya rempah membuat gulai kepala sapi ini diminati banyak kalangan termasuk para pejabat hingga dikenal sebagai gulai sapi ningrat. Para penikmat gulai ningrat ini pun datang dari berbagai daerah. Dagingnya terasa empuk, terus yang saya suka kuahnya sangat kental dan pas di lidah saya makan sampai habis. Saking enaknya saya sampai habis satu. Bukan hanya menjadi pilihan untuk berwisata kuliner, cita rasa otentik gulai ningrat ini dijamin memanjakan lidah para penikmat kuliner. Nah, bagi Anda yang penasaran menikmati seporsi gulai ningrat, Anda hanya perlu merogoh kocek Rp25.000 per porsi. Harga ini sudah termasuk nasi dan minuman. Murah kan? Dari Demak, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan. Pemirsa, layanan streaming video OTT Vision Plus resmi bekerja sama dengan Viu menghadirkan paket combo mewah. Dengan adanya kolaborasi ini memperkuat komitmen bersama Vision Plus dan Viu dalam menyajikan konten hiburan yang lebih kaya, lengkap, dan terintegrasi bagi masyarakat. Vision Plus dan Viu resmi menghadirkan paket combo mewah untuk memperkuat ekosistem hiburan digital di Indonesia. Melalui paket ini pengguna dapat menikmati konten unggulan dari 2 platform premium dengan 1 langganan. Kemitraan ini juga memperkuat komitmen antara Vision Plus dan Viu dalam menyajikan pengalaman dan konten hiburan yang lengkap, kaya, dan terintegrasi bagi konsumen di Indonesia. When we decided to make a combo as the combo Meva, the idea was to have more lengkap than mantap, which is the more complete and more comprehensive package. I think it's a historic moment that Viu as a regional OTT player has collaborated with a local giant, which is MNC Group. And I think it's a historic moment because we believe that joining forces is the best way to expand the market. Dengan harga kompetitif hanya Rp49.000 per bulan, pelanggan dapat menikmati kombinasi hiburan premium dari Vision Plus dan Viu yang mencakup acara olahraga kelas dunia, drama Asia terbaru, reality show, dan konten eksklusif lainnya. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Andris Setiawan, Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, mengusung 2 konsep outdoor dan indoor, hotel di bawah naungan MNC Land Next Hotel Yogyakarta menggelar wedding showcase. Selain memiliki fasilitas lengkap, terdapat pula promo menarik yang ditawarkan Next Hotel Yogyakarta. Hotel bintang 4 di bawah naungan MNC Land Next Hotel Yogyakarta menggelar wedding showcase dengan mengundang sejumlah wedding organizer ternama di Yogyakarta dan sekitarnya. Dalam wedding showcase ini, terdapat 2 lokasi pilihan yang disediakan, yakni outdoor di area poolside dan indoor di area ballroom, serta ruang meeting yang mampu menampung 300 hingga 500 orang. Para pengunjung bisa merasakan konsep modern, lengkap dengan dekorasi dan ragam menu internasional buffet, main course, hingga dessert. Wedding showcase bertema berkonsep internasional. Jadi dengan ada konsep baru di Next Hotel ini, mudah-mudahan bisnis kita menjadi lebih bagus ke depannya. Untuk warga Jogja sekitarnya, dengan juga warga di luar Jogja, seluruh Indonesia, silakan
kalian menentukan venue di Next Hotel karena kami siap melayani 100% dengan servis yang sangat memuaskan. Next Hotel Yogyakarta memberikan banyak pilihan promo paket spesial pernikahan, mulai dari paket sah-in dan intimate wedding sampai dengan berbagai resepsi pernikahan. Tentunya dengan lokasi yang strategis serta fasilitas yang lengkap ini bisa menjadi pilihan tempat pernikahan bagi Anda bersama pasangan. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.